Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Alvinta, BP 19 1054 2018 dari kelas Ilmu Ekonomi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk mengajukan tugas dari mata kuliah Pancasila, yang dimana kita akan membahas tentang bagaimana argumen saya pribadi tentang pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau voting yang dikaitkan dengan Pancasila. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem pemerintahan yang demokratis tercermin dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demokrasi Indonesia Pancasila adalah sistem kepribadian dan filsafat hidup bagi bangsa yang dijiwai oleh Pancasila. Ciri-ciri dari demokrasi Pancasila adalah adanya kedaulatan rakyat, yang dimana kedaulatan rakyat ini diatur dalam pasal-pasal yang telah disepakati, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat. Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, yang dimana berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana musyawarah dilakukan untuk mewujudkan suasana kekeluargaan dalam mewujudkan keputusan yang adil yang dapat diterima oleh seluruh pihak, yang dimana pengambilan keputusan didasarkan oleh kesepakatan semua pihak. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana pendapat saya pribadi dengan pengambilan suara yang dilakukan melalui voting. Dalam negara demokrasi, cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan musyawarah mufakat, dan yang kedua yaitu sistem voting itu sendiri. Sistem voting merupakan cara pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan jumlah mayoritas suara pemilih. Jadi voting merupakan salah satu cara dari ciri negara demokratis yang liberal, di mana dalam pengambilan keputusan setiap orang memiliki suatu suara. Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia menganut ideologi Pancasila, voting tidak menjadi seperti tidak mencerminkan sila keempat dalam Pancasila, di mana sila keempat dalam Pancasila telah mengkehendaki adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Namun pada faktanya, sistem musyawarah sudah mulai meluntur dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat sekarang ini. Hal ini tidak sepenuhnya menjadi salah karena banyaknya faktor yang menjadi pertimbangan. Apalagi Indonesia adalah negara yang menganut sistem perwakilan representatif berdasarkan pemilu. Dalam proses pemilu tentunya ada unsur voting, namun inilah demokrasi Pancasila Indonesia. Pemilih Indonesia tetap menganut sistem lumbar-jurudil. Jadi di sini sistem voting pun tidak menjadi masalah sebenarnya. Tapi dihubungkan lagi dengan sila keempat Pancasila, sebenarnya saya pribadi sedikit kurang setuju, karena pada sila keempat Pancasila tersebut menghendaki adanya musyawarah untuk mencapai satu keputusan. Sedangkan pengambilan suara dengan cara voting hanya mengambil keputusan setiap satu orang memiliki satu suara. Jadi memungkinkan adanya kecurangan dan tidak adanya bagi sebagian orang tidak memilih suatu keputusan. Pada dasarnya kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagi wilayah Indonesia yang syarat akan nilai-nilai demokrasi Pancasila, cara musyawarah mufakatlah yang seharusnya kita kedepankan dalam pengambilan keputusan. Apalagi bagi kalangan legislatif ataupun lembaga negara lain, dalam pengambilan kebijakan publik, musyawarah mufakatlah yang harus dikedepankan. Namun begitu, dengan sistem voting tidak berarti adalah sistem yang buruk dan dapat kita salahkan.
memang sistem voting bukan ciri-ciri dari demokrasi Pancasila, namun dalam kasus tertentu digunakan cara voting. Namun voting digunakan juga harus merujuk pada nilai-nilai demokrasi Pancasila yang sesuai dengan tanpa mengurangi esensi kedaulatan rakyat itu sendiri. Baiklah, mungkin sekian pendapat saya tentang bagaimana sistem pengambilan keputusan berdasarkan voting sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.